Oh sudah gini. Bu, sebenarnya sih saya sih ada masalah ya. Itu terkait ini loh pembelajaran di sekolah. Itu kok saya tuh merasa akhir-akhir ini tuh kok murid-murid saya itu kayak itu loh Bu, kayak kurang semangat gitu loh. Saya itu mungkin saya introspeksi diri apakah ada yang salah dengan saya, cara penyampaian materi saya. Itu kok saya kok rasanya kok jadi ikut kurang semangat gitu loh, melihat anak-anak itu kurang semangat, saya jadi ikut-ikutan kurang semangat. Ini bagaimana ini solusinya? Kalau gitu kita hari ini diskusinya tentang mencari solusi masalahnya kita ya. Iya ya. Semoga diskusi kita nanti bisa bermanfaat ya. Iya nih, terima kasih ya Bu Sri sudah ini membantu saya. Terus kira-kira yang bisa saya bantu apa ya? Ini loh Bu, saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini ya. Karena kan akhir-akhir kelas ini tuh saya tuh bingung, saya itu kurang fokus dan kurang semangat gitu loh mengajar di kelas. Oke. Nah itu tuh karena itu Bun, saya itu dalam kegiatan tertentu itu anak-anak itu ada yang kurang semangat Bun. Ya sebenarnya kita kurang semangat juga. Itu saya itu merasa wah ini bagaimana ini saya itu kayak merasa ikut-ikutan lemes gitu loh Bu. Saya itu takut dalam penyampaian materi saya nanti tidak anak-anak jadi tidak bisa menerima gitu loh. Kalau begitu sekarang coba Bu Vita ceritakan lebih detail lagi ya tentang masalah yang Bu Vita hadapi tentang itu tadi ya semangat pengajarnya Bu Vita menurun karena dari semangat belajar anak-anak menurun. Saya coba Bu Vita ceritakan lebih detail lagi gitu. Ini loh Bu, kan saya itu kan seperti biasa ya Bu ya, saya itu masuk di kelas itu kan masuk kan baris dulu, baris di depan, nyanyi-nyanyi ya semangat Bu anak-anak Bu, nyanyi semangat, terus giliran masuk itu kan di kegiatan awal gitu. Nah itu tuh kan di situ kan mulai pembiasaan dulu ya Bu ya, dari salam, kemudian membaca Asmaul Husna dan menyanyikan itu lagu selamat pagi itu. Nah setelah itu kan sampai ke materi. Nah pada materi itu saya kan menyampaikan materi ya Bun. Nah di situ tuh anak-anak itu ada yang ngomong sendiri, ada yang ini apa itu lemas gitu loh Bun. Jadi saya itu ini tuh gimana ya? Saya itu kayak bingung gitu loh Bu atasinya. Padahal tadi di kegiatan awal itu anak-anak sudah diajak berbaris, terus diajak fisik motorik. Fisik motoriknya itu biasanya seperti apa Bu? Kalau untuk fisik motorik itu biasanya saya itu membuat kegiatan seperti itu Bu, berlari, kemudian melompat, meloncat, terus itu dan itu tuh kita variasi dengan lagu-lagu sehingga anak-anak itu menjadi gembira. Itu Bu. Terus lagi nih ya, menurut Bu Vita ini tadi kan yang Bu Vita lakukan itu masih salah gitu ya. Itu kalau saya perhatikan, salahnya itu di mana gitu loh Bu. Kan saya memperhatikannya itu sudah sesuai lah gitu ya. Tapi menurut Bu Vita itu masih ada yang salah tentang pembelajaran Bu Vita. Nah itu gimana Bu? Saya kan itu ya Bu ya, saya kira itu saya itu sudah berusaha, terus saya diantaranya saya itu terlebih itu dalam kegiatan bahasa Bu. Nah dalam kegiatan bahasa itu di situ tuh saya sudah berusaha melalui seperti kata-kata, ya Bu ya, terus melalui apa itu tebak-tebakan. Nah itu sudah saya lakukan, kemudian melalui dongeng. Tapi entah kenapa itu tuh kok saya rasa itu ada yang kurang gitu loh, karena terlebih dalam kegiatan ini Bu membaca menulis. Nah di situ tuh anak-anak itu ada yang sebagian sih nggak semua sih, ada yang di situ kan ada yang belum bisa membaca dan menulis. Di situ tuh dia itu kayak itu loh Bu, mentalnya itu kayak apa ya? Kurang percaya diri, kayak minder. Sedangkan teman-temannya itu sudah pada bisa membaca. Saya
diri anak tersebut. Saya selalu mendampingi, kamu bisa, kamu pasti bisa gitu. Terus ini ya Bunda, apakah harus seperti itu terjadi setiap hari atau hanya di kegiatan-kegiatan tertentu? Untuk masalah itu tuh tidak setiap hari Bu. Itu tuh hanya di kegiatan-kegiatan tertentu. Iya. Seperti yang kita sampaikan tadi hanya di area desa Nah, gitu ya. iya Bu, seringnya itu kalau pas di area desa itu saya itu merasa itu tadi ya kurang gitu loh. Anak-anaknya kurang Semangat gitu ya. ya. Betul sekali. Terus akhirnya berubah ke kita ikut kurang Nah, semangat gitu iya, ya. jadi saya jadi kurang semangat gitu loh. Terus kalau di contohnya di area yang lain Bu, area selain area desa itu anak-anak gimana? Kalau untuk selain di area bahasa seperti area matematika, itu kan saya kan sudah berusaha ya Bu ya. Saya itu memberikan ini loh Bu, permainan dalam area tersebut. Jadi anak-anak itu tidak monoton menggunakan majalah terus itu tidak Bu. Jadi menggunakan apa itu seperti itu loh Bu, APE kayak gitu. Ya. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, itu sebagian besar dari proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah bagus Bu, sudah menyenangkan, terus sudah membuat murid itu yang kurang semangat menjadi semangat. Cuma tadi muridnya yang kurang semangat di kegiatan bahasa saja. Iya, betul sekali. Kalau begitu, apa ya, yang membuat semangatnya menurun, yang membuat semangatnya kita menurun itu apa ya Bu ya? Adakah hal yang menyebabkan kurang semangat mengajar di kita di kelas? Ada enggak? Atau sudah cukup seperti itu? Itu tadi ada masalahnya yaitu tadi. Tapi saya ya mencoba berusaha dengan ini mencari solusi dengan bercerita seperti sama jenengan kayak gini ya Bu ya. Saya itu juga mencari solusi bagaimana supaya saya itu bisa menjadi lebih baik lagi, supaya anak-anak itu bisa menerima materi yang saya sampaikan itu dengan mudah. Seperti itu saya itu berusaha mencari solusi dengan bercerita atau berbagi sharing gitu. Dengan teman sejawat. Dengan teman sejawat. Terus kira-kira ini Bu Pita akan melakukan rencana apa supaya keadaan ini bisa baik gitu? Kira-kira Bu Pita itu akan melakukan rencana apa untuk memperbaiki masalah ini? Ya, untuk mengatasi masalah ini saya itu ya yang pertama itu setelah saya introspeksi diri ya Bu ya, dan juga dari saran dari jenengan juga itu saya itu melakukan ini Bu, mengontrol emosi saya sendiri Bu. Ya, jadi dari diri saya sendiri ini saya itu saya kondisikan Bu. Ketika anak-anak itu kok malas, tidak semangat, saya harus semangat. Saya harus semangat, saya harus gak boleh ikut sama anak-anak, saya gak boleh kalah, saya pokoknya harus memberikan ini aura positif dan semangat ke anak-anak. Ya, supaya anak-anak juga sosial emosionalnya itu menjadi positif gitu loh Bu. Terus anak-anak itu bisa aktif kembali gitu ya. Terus tenang dalam mengikuti proses pembelajaran. Ide yang bagus itu Bu. Dia pun. Makasih. Terus gini ya Bu ya. Tadi kan ide-ide Bu Pita yang pertama gitu ya. Selain itu rencana apa lagi yang akan Bu Pita lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemarin itu kan itu Bu, saya itu kemarin itu pas ke BC itu saya itu melihat biangan itu ini dalam ini loh kegiatan awal sama anak-anak biana itu menerapkan apa ya Bu ya, itu ya kok kayak teknik apa itu ya Bu, kayak apa itu Bu, teknik apa kemarin itu Bu? Oh yang tarik nafas, Nah itu ya, nafas gitu ya.
biasanya saya lakukan di kegiatan awal untuk menyiapkan anak-anak habis berbaris, habis kegiatan fisik motor biasanya kan capek gitu ya. Itu dia saya ajak duduk untuk melakukan teknik stop itu tadi. Oh iya. Nah terus kan itu sebenarnya teknik itu mau saya ajarkan hari ini Bu. Di komunitas praktisi kita hari ini untuk belajar itu tadi materi pembelajaran sosial emosional yang sudah kita print itu ya. Nah, di situ nanti kan ada yang namanya teknik stop itu tadi. Nah berhubung itu teman-teman kita pada situ ya memenuhi undangan, ada tadi yang memenuhi undangan dari kepala desa, kemudian ada yang memenuhi undangan dari korwil, akhirnya cuma kita berdua yang belajar. Iya, jadi ini kami ya Bu ya personilnya kurang lengkap ya Bu. Daripada nanti apa bolak-balik ya mengulang materi lagi, nanti kita pertemuannya akan datang. Iya siap Bu, saya akan selalu ini semangat, pokoknya mendengarkan apa ini materi-materi yang dalam komunitas praktisi yang jenengan itu adakan itu saya insya Allah selalu hadir Bu. Untuk menambah ini loh wawasan dia kan kita kan sebagai guru kan ini ya Bu ya harus mengupdate apa ini namanya pengetahuan kita tentunya sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi seorang pendidik dan anak usia dini itu kan ya usia apa ya Bu ya, usia yang sangat menentukan untuk masa depannya nanti gitu. Terus lagi tadi Bu Dita kan sudah membuat rencana aksi untuk menyelesaikan masalahnya ya, dari rencana aksi pertama dan seterusnya tadi. Terus untuk mendukung rencana Bu Dita tadi, kira-kira siapa yang akan kita ajak untuk mendukung rencana Bu Dita tadi? Insya Allah saya akan mengajak teman sejawat saya Bu, yaitu Bu Ratna. Nah nanti itu saya akan ini untuk belajar bersama-sama, mengevaluasi dan juga memonitoring rencana yang akan saya lakukan itu. Kebetulan Bu Ratna itu kan ini apa satu kelas itu loh Bu sama saya, jadi beliau nanti kan bisa mengamati melihat saya secara langsung, kemudian mengevaluasi dan memonitoring rencana saya. Apa namanya berdasarkan hasil diskusi kita hari ini ya, coba supaya Bu Dita ini lebih maksimal melaksanakan rencananya. Coba ulangi lagi apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan semangat mengajar Bu Dita tadi ya. Rencana aksi Bu Dita tadi untuk mengatasi masalah Bu Dita tadi loh yang kurang semangat mengajar sehingga berimbas kepada muridnya jadi kurang semangat juga. Coba kita ulangi lagi. Ya baik Bu. Insya Allah yang akan saya laksanakan pertama yaitu saya akan ini Bu belajar mencoba untuk memperbaiki pembelajaran yaitu dengan berpihak kepada murid ya. Karena itu Bu kita harus mengetahui apa sih kebutuhan anak itu gitu ya. Dan kita itu karena setiap anak itu tipe belajarnya itu berbeda-beda Bu. Ada yang itu ya auditor, ada yang visual, kemudian ada juga yang kinestetik. Jadi kita sebagai guru harus fleksibel, harus bisa ini loh Bu mengetahui kebutuhan anak, kebutuhan belajar anak. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua saya itu akan berusaha untuk mengendalikan emosi saya, ya. Kemudian mengenali emosi murid-murid saya, ya. Itu Bun, karena itu ya. Jadi kita nanti dalam suasana itu tercipta aura ini loh Bu, sosial emosi yang positif, sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan intinya itu pembelajaran itu nanti tercapai, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai gitu. Kemudian yang ketiga tentunya saya itu akan ini Bun meminta dukungan ya dengan teman sejawat tadi yaitu Bu Ratna untuk belajar bersama
mengevaluasi dan memonitoring rencana saya itu tadi. Ya. Nah, saya kan meminta bantuan kepada Bunda bahwa saya itu benar-benar melakukan tindakan yang saya mau lakukan itu, tidak hanya sekedar wacana. Hal seperti itulah yang saya suka dari Bunda. Ya, terima kasih Bu. Dan saya yakin Bu, saya yakin sekali pasti Bu kita itu bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi terhadap pembelajaran murid Bu kita di kelas. Iya. Ya Bu, saya juga ini pun terima kasih berkat dukungan dari teman-teman, saya itu bisa leluasa untuk sharing, berbagi pengalaman terkait masalah yang ada di masalah di TK saya. Jadi saya itu menemukan solusi juga. Saya juga mengucapkan terima kasih juga Bu karena kita bisa sharing, belajar bareng dalam komunitas praktisi ini. Nah, ya, saya juga sangat senang sekali dari ini lembaga kami ini ada yang ikut guru pemberdak. Jadi kita ini sama-sama memajukan pendidikan yang ada di lembaga kita sehingga nanti masyarakat ini pada tertarik. Ya, alhamdulillah murid kita nanti tambah banyak. Iya. Semoga diskusi kita ini bermanfaat ya Bu. Iya, amin ya. Silakan dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini sudah di print out ya Bu ya? Oh, sudah begini kemarin dengan Kapirin sudah saya ulin. Yang materi itu loh pembelajaran sosial emosional ya. Ya Bu, sosial emosional. Terima kasih ya. Hari ini sepi ya. Oh iya, ini tadi teman-teman pada rapat Bu. Yang Bu Nati itu itu balai desa ada acara perpisahan. Kemudian yang Bu Nana itu tadi ada rapat di dinas terkait BOP. Ini nanti kita belajarnya ya cuma berdua ya. Oh iya Bu. Tapi ya tetap semangat Pak. Terima kasih loh sudah semangat untuk belajar di komunitas praktisi kita. Semoga nanti kita dapat dari materi pembelajaran sosial emosional ini kita dapat manfaatnya ya. Nantinya bisa diterapkan ke murid saat pembelajaran. Seperti waktu kemarin kita bikin pembelajaran yang diferensiasi itu loh. Nah, nanti kita bisa bisa menyinkronkan antara pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Itu tadi sudah di print out semua ya? Iya sudah. Tapi maaf Bunda, ini kan bagaimana kalau materi pembelajaran sosial emosional ini dipelajari pada pertemuan yang akan datang saja? Boleh juga, tapi nanti kira-kira semuanya kan 2 minggu sekali ya. Nanti kita belajar pembelajaran sosial emosional. Boleh. Ya kan ini kan mumpung nanti kan kita bisa berhadir semua, ini kan kita cuma berdua. Terus kalau tidak belajar, ini materi kita ngapain? Terus atau mungkin kita ada masalah, nanti kita bisa sharing lah dari di sini gitu loh. Ya sih Bu, sebenarnya sih saya sih ada masalah ya, itu terkait ini loh pembelajaran di sekolah itu kok saya itu merasa akhir-akhir ini tuh kok murid-murid saya itu kayak itu loh Bu, kayak kurang semangat gitu loh. Saya itu mungkin saya introspeksi diri apakah ada yang salah dengan saya, cara penyampaian materi saya itu kok saya kok rasanya kok jadi ikut kurang semangat gitu loh, melihat anak-anak itu kurang semangat, saya jadi ikut-ikutan kurang semangat. Ini bagaimana ini solusinya? Terus ini ya, kalau gitu kita hari ini diskusinya tentang mencari solusi masalahnya kita ya. Iya. Semoga diskusi kita nanti bisa bermanfaat ya. Ya, amin. Terima kasih ya Bu Sri sudah ini membantu saya. Terus kira-kira yang bisa saya bantu apa ya? Ini loh Bu, saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya
ini ya. Nah. Karena kan akhir-akhir kelas ini tuh saya tuh bingung. Saya tuh kurang fokus dan kurang semangat gitu loh mengajar di kelas. Oke. Nah itu tuh karena itu Bun, saya itu dalam kegiatan tertentu itu anak-anak tuh ada yang kurang semangat Bun. Ya sebenarnya ke kita kurang semangat juga. Itu saya itu merasa, wah ini bagaimana ini saya tuh kayak merasa ikut-ikutan lepas gitu loh Bu. Saya itu takut dalam penyampaian materi saya nanti tidak anak-anak jadi tidak bisa menerima gitu loh. Kalau begitu sekarang coba Bu Vita ceritakan lebih detail lagi ya. Tentang masalah yang Bu Vita hadapi tentang itu tadi ya, semangat pengajarnya Bu Vita menurun. Karena dari semangat belajar anak-anak menurun. Saya coba Bu Vita ceritakan lebih detail lagi gitu. Ini loh Bu, kan saya itu kan seperti biasa ya Bu ya. Saya itu masuk di kelas, itu kan masuk kan baris dulu, baris di depan, nyanyi-nyanyi ya, semangat Bu anak-anak Bu, nyanyi semangat. Terus giliran masuk itu kan di kegiatan awal gitu. Nah itu tuh kan di situ kan mulai pembiasaan dulu ya Bu ya, dari salam, kemudian membaca Asmaul Husna dan menyanyikan itu lagu selamat pagi itu. Nah setelah itu kan sampai ke materi. Nah pada materi itu saya kan menyampaikan materi ya Bun. Nah di situ tuh anak-anak itu ada yang ngomong sendiri, ada yang ini apa itu lemas gitu loh Bun. Jadi saya itu ini tuh gimana ya? Saya itu kayak bingung gitu loh Bu matasinya. Padahal tadi di kegiatan awal itu anak-anak sudah diajak berbaris, terus diajak fisik motorik. Nah, fisik motoriknya itu biasanya seperti apa Bu? Kalau untuk fisik motorik itu biasanya saya itu membuat kegiatan seperti itu Bu, berlari, kemudian melompat, meloncat, terus itu dan itu tuh kita variasi dengan lagu-lagu sehingga anak-anak itu menjadi gembira. Itu Bu. Terus lagi nih ya, menurut Bu Vita ini tadi kan yang Bu Vita lakukan itu masih salah gitu ya. Itu kalau saya perhatikan, salahnya itu di mana gitu loh Bu. Kan saya memperhatikannya itu sudah sesuai lah gitu ya. Tapi menurut Bu Vita itu masih ada yang salah tentang pembelajaran Bu Vita. Nah itu gimana Bu? Saya kan itu ya Bu ya, saya kira itu saya itu sudah berusaha, terus saya diantaranya saya itu terlebih itu dalam kegiatan bahasa Bu. Nah dalam kegiatan bahasa itu di situ tuh saya sudah berusaha melalui seperti kata-kata, ya Bu ya, terus melalui apa itu tebak-tebakan. Nah itu sudah saya lakukan, kemudian melalui dongeng. Tapi entah kenapa itu tuh kok saya rasa itu ada yang kurang gitu loh, karena terlebih dalam kegiatan ini Bu membaca menulis. Nah di situ tuh anak-anak itu ada yang sebagian sih nggak semua sih, ada yang di situ kan ada yang belum bisa membaca dan menulis. Di situ tuh dia itu kayak itu loh Bu, mentalnya itu kayak apa ya? Kurang percaya diri, kayak minder. Sedangkan teman-temannya itu sudah pada bisa membaca. Saya yang melakukan pendekatan Bu, melakukan pendekatan sehingga memupuk rasa percaya diri anak tersebut. Saya selalu mendampingi, kamu bisa, kamu pasti bisa gitu. Terus ini ya Bu ya, apakah harus seperti itu terjadi setiap hari atau hanya di kegiatan-kegiatan tertentu? Untuk masalah itu tuh tidak setiap hari Bu. Itu tuh hanya di kegiatan-kegiatan tertentu. Seperti yang kita sampaikan tadi hanya di area bahasa. Nah itu ya Bu, seringnya itu kalau pas di area bahasa itu saya itu merasa itu tadi ya kurang gitu loh, anak-anaknya kurang semangat gitu ya. Terus sekali terus akhirnya berubah ke kita ikut kurang semangat gitu ya. Jadi saya jadi kurang semangat gitu loh. Terus kalau di contohnya di area yang lain
bahasa itu anak-anak gimana? Kalau untuk selain di area bahasa seperti area matematika, itu kan saya kan sudah berusaha ya Bu ya. Saya itu memberikan ini loh Bu, permainan dalam area tersebut. Jadi anak-anak itu tidak memotor menggunakan majalah terus itu tidak Bu. Jadi menggunakan apa itu seperti itu loh Bu, APE kayak gitu. Ya. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, itu sebagian besar dari proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah bagus Bu, sudah menyenangkan, terus sudah membuat murid itu yang kurang semangat menjadi semangat. Cuma tadi muridnya yang kurang semangat di kegiatan bahasa saja. Iya, betul sekali. Kalau begitu, apa ya, yang membuat semangatnya menurun, yang membuat semangatnya kita menurun itu apa ya dia? Adakah hal yang menyebabkan kurang semangat mengajar di kita di kelas? Ada enggak? Atau sudah cukup seperti itu? Itu tadi ada masalahnya yaitu tadi. Tapi saya ya mencoba berusaha dengan ini mencari solusi dengan bercerita seperti sama jenengan kayak gini ya Bu ya. Saya itu juga mencari solusi bagaimana supaya saya itu bisa menjadi lebih baik lagi, supaya anak-anak itu bisa menerima materi yang saya sampaikan itu dengan mudah. Seperti itu saya itu berusaha mencari solusi dengan bercerita atau berbagi sharing Bu. Dengan teman sejawat. Dengan teman sejawat. Terus kira-kira ini Bu Pita akan melakukan rencana apa supaya keadaan ini bisa baik gitu? Kira-kira Bu Pita itu akan melakukan rencana apa untuk memperbaiki masalah ini? Ya, untuk mengatasi masalah ini saya itu ya yang pertama itu setelah saya introspeksi diri ya Bu ya, dan juga dari saran dari jenengan juga itu saya itu melakukan ini Bu, mengontrol emosi saya sendiri Bu. Ya, jadi dari diri saya sendiri ini saya itu saya kondisikan Bu. Ketika anak-anak itu kok malas, tidak semangat, saya harus semangat. Saya harus semangat, saya harus gak boleh ikut sama anak-anak, saya gak boleh kalah, saya pokoknya harus memberikan ini aura positif dan semangat ke anak-anak. Ya, supaya anak-anak juga sosial emosionalnya itu menjadi positif gitu loh Bu. Anak-anak itu bisa aktif kembali gitu ya. Terus senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Ide yang bagus itu Bu. Makasih. Terus gini ya Bu ya. Tadi kan ide-ide kita yang pertama gitu ya. Selain itu rencana apa lagi yang akan kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemarin itu kan itu Bu, saya itu kemarin itu pas ke BC itu saya itu melihat bianan itu ini dalam ini loh kegiatan awal sama anak-anak biana itu menerapkan apa ya Bu ya, itu ya kok kayak teknik apa itu ya Bu, kayak apa itu Bu, teknik apa kemarin itu Bu? Yang tarik nafas. Itu ya. Nafas gitu ya. Sekarang saya lihat dari jendela itu teknik apa ya? Kayaknya kok menarik gitu loh Bu, saya jadi penasaran. Siapa tahu nanti saya bisa terapkan ke anak-anak didik saya gitu. Biasanya memang saya melakukan teknik itu namanya teknik stop Bu. Teknik stop itu biasanya saya lakukan di kegiatan awal untuk menyiapkan anak-anak habis berbaris, habis kegiatan fisik motor biasanya kan capek gitu ya. Itu dia saya ajak duduk untuk melakukan teknik stop itu tadi. Nah terus itu sebenarnya teknik itu mau saya ajarkan hari ini Bu. Di komunitas praktisi kita hari ini untuk belajar itu tadi materi pembelajaran sosial emosional yang sudah kita print itu ya. Nah, di situ nanti kan ada yang namanya teknik stop itu tadi. Nah berhubung itu teman-teman kita pada
di situ ya memenuhi undangan. Ada tadi yang memenuhi undangan dari kepala desa, kemudian ada yang memenuhi undangan dari korwil. Akhirnya cuma kita berdua yang belajar. Iya, jadi ini kami ya punya personilnya kurang lengkap ya Bu. Daripada nanti apa? Bolak balik, ya, mengulang materi lagi. Nanti kita pertemuan yang akan datang. Iya, siap Bu. Saya akan selalu ini bersemangat. Pokoknya mendengarkan apa ini materi-materi yang dalam komunitas praktisi yang jenengan itu adakan itu, saya insya Allah selalu hadir gitu. Untuk menambah ini loh wawasan. Iya, kan kita kan sebagai guru kan ini ya Bu ya, harus mengupdate apa ini namanya pengetahuan kita tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi seorang pendidik dan anak usia dini itu kan ya usia apa ya Bu ya, usia yang sangat menentukan untuk masa depannya nanti gitu. Terus lagi tadi Bu Vita kan sudah membuat rencana aksi untuk menyelesaikan masalahnya ya, dari rencana aksi pertama dan seterusnya tadi. Terus untuk mendukung rencana Bu Vita tadi, kira-kira siapa yang akan kita ajak untuk mendukung rencana Bu Vita tadi? Insya Allah saya akan mengajak teman sejawat saya Bu, yaitu Bu Ratna. Nah nanti itu saya akan ini untuk belajar bersama-sama, mengevaluasi dan juga memonitoring rencana yang akan saya lakukan itu. Kebetulan Bu Ratna itu kan ini apa satu kelas gitu loh Bu sama saya, jadi beliau nanti kan bisa mengamati, melihat saya secara langsung, kemudian mengevaluasi dan memonitoring rencana saya. Apa namanya, berdasarkan hasil diskusi kita hari ini ya, coba supaya Bu Vita ini lebih maksimal melaksanakan rencananya. Coba ulangi lagi apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan semangat mengajar Bu Vita tadi ya. Rencana aksi Bu Vita tadi untuk mengatasi masalah Bu Vita tadi loh yang kurang semangat mengajar sehingga berimbas kepada muridnya jadi kurang semangat juga. Coba kita ulangi lagi. Ya baik Bu. Insya Allah yang akan saya laksanakan pertama yaitu saya akan ini Bu belajar mencoba untuk memperbaiki pembelajaran yaitu dengan berpihak kepada murid ya. Karena itu Bu kita harus mengetahui apa sih kebutuhan anak itu gitu ya. Dan kita itu karena setiap anak itu tipe belajarnya itu berbeda-beda Bu. Ada yang itu ya auditor, ada yang visual, kemudian ada juga yang kinestetik. Jadi kita sebagai guru harus fleksibel, harus bisa ini loh Bu mengetahui kebutuhan anak, kebutuhan belajar anak. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua saya itu akan berusaha untuk mengendalikan emosi saya, ya. Kemudian mengenali emosi murid-murid saya, ya. Itu Bun, karena itu ya. Jadi kita nanti dalam suasana itu tercipta aura ini loh Bu, sosial emosi yang positif, sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan intinya itu pembelajaran itu nanti tercapai, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai gitu. Kemudian yang ketiga tentunya saya itu akan ini Bun meminta dukungan ya dengan teman sejawat tadi yaitu Bu Ratna untuk belajar bersama, mengevaluasi dan memonitoring rencana saya itu tadi. Saya akan meminta bantuan kepada Bu Ratna bahwa saya itu benar-benar melakukan tindakan yang saya mau lakukan itu Bu, tidak hanya sekedar wacana. Hal seperti itulah yang saya suka dari Bu Vita. Ya, terima kasih Bu. Dan saya yakin Bu, saya yakin sekali pasti Bu Vita itu bisa mengatasi masalah-masalah yang Bu Vita hadapi terhadap pembelajaran murid Bu Vita di kelas.
Ya Bu, saya juga ini Bun terima kasih berkat dukungan dari teman-teman saya itu bisa leluasa untuk sharing, berbagi pengalaman terkait masalah yang ada di masalah di TK saya. Jadi saya itu menemukan solusi juga. Saya juga mengucapkan terima kasih juga Bu ya. Karena kita bisa sharing, belajar bareng dalam komunitas praktisi ini. Nah ya, saya juga sangat senang sekali dari ini lembaga kami ini ada yang ikut guru pemberdak. Jadi kita ini sama-sama memajukan pendidikan yang ada di lembaga kita sehingga nanti masyarakat ini pada tertarik. Ya alhamdulillah murid kita nanti tambah banyak. Iya. Semoga diskusi kita ini bermanfaat